kalau dia tidak ada gejala, tidak memerlukan obat apapun, nggak usah khawatir. Dokter kok COVID, kok nggak dikasih obat gitu kan? Kalau dia nggak ada gejala ya nggak perlu dikasih obat, nggak usah khawatir. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di Kamu Sehat tapi versi online ya, barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Thomas Gramedia. Hai dok, dari kejauhan. Halo Fidel dari kejauhan juga, sahabat Sonora. Kan ceritanya kita ngikutin aturan pemerintah nih. Betul ya, ini kita work from home masing-masing ya. Dokter sehat? Sehat. Mudah-mudahan sahabat Sonora, juga kru-kru Sonora yang lain semuanya sehat. Karena zaman sekarang yang paling penting sehat. Itu dia. Makanya kita ada di Kamu Sehat. Wede, bridging. Promo, oke. Hari ini yang mau dibahas ini masih seputar pandemi, masih seputar COVID-19 ya dok, tentang isolasi mandiri. Sekarang kayaknya opsi isoman jadi lebih banyak dipilih juga karena rumah sakit pada penuh-penuh nih dok. Dan memang tidak semua pasien COVID itu harus dirawat di rumah sakit. Kalau seandainya dia tanpa gejala atau gejalanya ringan aja, lebih baik isolasi mandirinya di rumah. Karena kita harus memberi kesempatan untuk orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Jadi jangan mentang-mentang gue kan COVID gitu terus langsung dirawat aja gitu. Nanti orang-orang yang sebetulnya sangat membutuhkan tempat di rumah sakit jadi nggak kebagian tempat. Nah itu dia. Jadi rumah sakit kalau bisa memang diperuntukkan memang yang benar-benar membutuhkan itu ya dok. Yang gejalanya masih ringan masih bisa isolasi mandiri, silakan isolasi mandiri aja. Tapi isoman pun harus diperhatikan kan dok, nggak boleh ngasal dok. Iya. Aku isoman tapi bersama masyarakat, jangan. Sendiri aja kan dok, namanya juga mandiri kan. Yang paling penting sebetulnya untuk memutuskan apakah bisa isolasi mandiri di dalam rumah atau harus ke tempat lain, itu ketersediaan ruangan yang memadai. Kenapa? Nah, karena gimana tuh dok? Ini sangat krusial, di mana harus tersedia tempat yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Kalau misalnya isolasi mandirinya dilakukan di rumah. Tapi sekarang kan lagi ngetren ya, isolasi mandirinya di hotel, apartemen. Ya, apartemen gitu ya. Kalau seandainya menginginkan dan mempunyai dana lebih, boleh aja mau apartemen atau mau hotel, sepanjang nanti yang lain-lainnya memenuhi syarat juga. Nah, kalau untuk di rumah, sebetulnya syaratnya gampang, adalah si pasien COVID itu bisa dikurung, dalam tanda kutip dikurung. Waduh. Di penjara. Bukan di kandang ya dok? Dalam tanda kutip ya, dipisahkan dari orang yang tidak menderita COVID gitu. Jadi kalau bisa pintu yang terhubung ke arah ruangan yang bersentuhan dengan ruang untuk orang yang non COVID itu pintunya harus bisa ditutup. Kalau bisa jendelanya juga harus bisa ditutup. Karena kalau ruangannya terpisah tapi nggak ada pintunya gitu atau jendelanya nggak ada daun jendelanya cuman terbuka gitu, ya tidak memadai. Terus jalan keluarnya bagaimana? Ya mungkin ditutup dengan plastik supaya tidak ada aliran udara dari dalam ruangan si pasien COVID ke luar. Kemudian kalau bisa juga sebaiknya ruangan di tempat pasien COVID ini diisolasi sebaiknya mempunyai bukaan keluar rumah. Jadi kalau ada pintu mungkin ada balkon boleh yang mengarah keluar rumah ke halaman. Kalau ada jendela yang mengarah keluar. Nah, kalau ada, itu sebaiknya dibuka supaya terjadi pertukaran udara sehingga jumlah virus yang ada di dalam kamar tersebut menjadi lebih sedikit. Gitu. Itu baru dari ruangannya. Terus ketersediaan, kalau bisa juga nih, kamar mandinya misah. Nah, baru mau nanya dok, ruangannya, kamarnya udah nih terpisah. Tapi kan nggak semua orang punya kamar mandinya banyak gitu dok. Gimana tuh kalau kamar mandinya nggak terpisah? Nah, kalau misalnya kamar mandinya itu tidak ada yang terpisah, misalnya harus juga diisolasi di tempat itu, maka usahakan si pasien COVID menggunakan kamar mandi terakhir. Jadi kalau untuk mandi terakhir setelah seluruh anggota keluarga menggunakan kamar mandi tersebut. Nah, setelah pasien menggunakan kamar mandi, maka kamar mandi itu harus dibersihkan dengan cairan pembersih. Nah, yang jadi masalah kalau bukan mandi, kalau cuma mandi kan bisa diatur ya.
Tapi kalau misalnya kebelet pup atau kebelet... Nah iya dok, masa kita pakai jadwal, pakai shift gitu, kamu 5 menit lagi pup ya, gitu Mas. Gimana dok? Apalagi nih Vida, beberapa pasien itu mengalami gangguan pencernaan dalam arti diare. Diare sulit membatasi, oh lu terakhir aja, yang lain belum pada mandi gitu. Sementara udah di ujung udah di ujung pintu gitu. Ya ampun, udah sesak nafas, mau pup disuruh nunggu. Kalau seandainya itu pilihannya memang isolasi mandirinya di luar rumah. Kalau tidak ada pilihan, seandainya dananya tidak memadai, terpaksa harus di rumah, maka diatur, mungkin dibuat grup atau ada kode-kode tertentu, misalnya ada lonceng yang dibunyikan dan sebagainya, yang memberitahu kepada anggota keluarga yang lainnya agar menyingkir dari tempat sekitar yang akan dilewati oleh si pasien kamar mandi ke toilet gitu. Jadi mungkin bunyiin bel atau teriak-teriak di luar, pinggir dong, gue mau ke toilet gitu misalnya gitu ya. Atau pakai grup WhatsApp keluarga gitu kan, dibandingin buat ngirim-ngirim berita tidak benar, mendingan difungsikan untuk aku mau ke toilet gitu kan. Karena kita harus menghindari kemungkinan berpas-pasan. Kalau bisa memang dikurung di dalam kamar sendiri, tapi ini kan ceritanya kalau tidak bisa. Nah, setelah menggunakan toilet, tentunya toilet tersebut harus langsung dibersihkan oleh yang bersangkutan. Sebaiknya, kalau yang bersangkutan sangat lemah, misalnya dia rasa sesek dan tidak mampu membersihkannya, boleh meminta bantuan kepada orang serumah yang paling sehat untuk membersihkan kamar mandi tersebut setelah digunakan oleh si pasien COVID, terutama benda-benda yang sering disentuh kayak keran airnya. Kalau bisa dinyalain, kalau ada exhaust fan-nya dinyalain. Kalau nggak ada, pintunya dibuka lebar-lebar, dan ruangan di ruangan yang lainnya juga diperbaiki sirkulasinya supaya terjadi pertukaran udara gitu. Jadi pintu, jendela di rumah itu semua dibuka. Gitu. Dengan demikian. Tidak terjadi ketika dalam perjalanan dari kamar isolasi menuju ke kamar mandi, pakai masker medis. Masker medis itu yang seperti ini, ya, warna macam-macam, ada hijau, ada macam-macam, biasanya sih hijau atau biru. Boleh dilapisi dengan masker kain seperti ini. Kalau melapisinya, masker yang medis di dalam, dipakai di dalam, kemudian di luarnya masker kain, didobel gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dong, Dok. Yang harus dihindari, menggunakan masker yang ada katupnya. Oke, ini untuk yang positif tadi ya? Ini dipakai untuk si pasien apabila terpaksa sekali harus keluar dari kamar isolasinya. Sebaiknya jangan sering-sering. Jadi kalau keluar, kalau bisa jangan bolak-balik gitu. Itu namanya nggak isoman, cuma lebih lama aja di kamar. Oke. Berarti tadi maskernya pun harus benar-benar dipilih ya dok. Masker medis, kalaupun mau di double dengan masker kain, tapi tidak boleh yang ada katupnya gitu ya. Dan orang-orang di rumah yang berdekat, misalnya nih, kan sekarang lagi lagi banyak pasien COVID tapi anak-anak. Anak-anak kan agak sulit kalau nggak diurus oleh orang lain, kalau anaknya itu kecil. Nah, sebaiknya yang mengurus adalah yang paling sehat. Jadi jangan titipin ke misalnya omanya atau opahnya yang udah lanjut usia atau banyak penyakit gitu. Jadi sebaiknya dipilih orang yang paling sehat yang ada di rumah itu yang mengurus si anak yang terkena COVID, dan baik anak maupun baik yang mengurus menggunakan masker medis. Oke, itu kalau anak-anak, kalau orang tua juga termasuk ya dok, ya. Yang harus dibantu, berarti pilihlah yang paling sehat yang bisa membantu begitu ya. Dan dua-duanya menggunakan masker medis dan dibatasi seminimal mungkin interaksinya. Oke, baiklah. Ya tadi soal ruangan, soal toilet juga kalau ada
sahabat sonora, siapa tahu ada yang, iya saya sudah isolasi sendiri kok di kamar, tapi toiletnya sharing. Nah, itu tadi sudah ada tipsnya. Yang membingungkan juga dok, kalau misalnya saya isolasi mandiri nih di apartemen gitu misalnya ya, terus saya nggak bisa masak sendiri nih. Mau nggak mau saya harus pesan dan berinteraksi berarti dengan bapak ibu ojek online-nya. Kalau terpaksa banget harus interaksi, gimana tuh dok? Sebaiknya minta tolong pada penghuni apartemen kiri atau kanan untuk mengambilkan makanan dari, karena kalau apartemen kan biasanya ada akses card-nya ya, yang nggak bisa, maksudnya nggak bisa sembarangan orang masuk kalau tidak punya akses card. Nah, si abang ojol kan cuma bisa nunggu sampai lobby. Betul. Sedangkan si pasien COVID sebaiknya tidak kemana-mana. Maka minta bantuan pada tetangga kiri atau tetangga kanan untuk mengantarkan makanan atau minuman yang dipesan dari ojol sampai ke depan pintu. Habis itu tetangganya pergi, kemudian yang bersangkutan boleh membuka pintu dan langsung mengambilnya dan jangan kelihatan, langsung masuk lagi. Iya. Berarti interaksinya dibuat seminimal mungkin gitu ya? Iya. Dan jangan lupa tadi untuk peralatan makan, kalau yang beli kan semuanya sekali buang ya, biasanya kan di sendok plastik dan sebagainya. Kalau seandainya makanannya itu disiapkan dari rumah, misalnya isolasi mandiri di rumah, sebaiknya peralatan makan orang yang menderita COVID dipisah dengan orang yang non-COVID, dan dicuci juga, kalau bisa cuci sendiri di kamar. Kalau seandainya nggak ada, dipisahkan dan dicuci dengan cara terpisah gitu, maksudnya sabutnya pisah dan dikeringkannya terpisah gitu. Demikian juga dengan peralatan mandi, sebaiknya pasien yang COVID punya gayung sendiri, punya apa-apa sendiri gitu. Sikat gigi sih udah pasti sendiri ya. Waduh, kalau sharing sih berbagi kuman sejak dahulu. Handuk sendiri, karena masih banyak kebiasaan di tempat kita di Indonesia lah ya, yang satu handuk bisa dipakai 2-3 orang gitu. Sebaiknya pasien COVID menggunakan handuk sendiri. Oke, kalau pakaiannya gimana dok? Boleh nggak misalnya dicucinya bareng atau lebih baik tetap dipisah juga? Sebenarnya sih kalau dicuci bareng nggak apa-apa, tetapi banyak orang takut nanti nular gitu, mau dipisah boleh gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah saat mengumpulkan pakaiannya. Nah, jadi sebaiknya pasien COVID menyimpan pakaiannya dalam tempat kantong sendiri. Kemudian kalau bisa dia nyuci sendiri baik, kalau nggak bisa nyuci sendiri kan terpaksa orang lain yang menyuci. Nah, kalau orang lain yang mencuci, maka si tukang cuci yang mencuci lah ya, yang mencucinya ketika mengambil pakaiannya tidak boleh ada interaksi. Jadi pakaiannya taruh depan pintu, pasiennya masuk ke dalam, kemudian orangnya ambil. Nah, ketika si pencuci pakaian ini akan mengambil pakaian, dia harus mengenakan masker medis. Dan ketika dia membereskan pakaian itu harus mengenakan masker medis. Dan pakaian bisa dicuci seperti biasa, mau dimasukin ke mesin cuci boleh. Kalau bisa menggunakan air panas lebih baik. Kalau tidak bisa menggunakan air panas, menggunakan air suhu biasa tidak apa-apa. Sepanjang diberi sabun. Jadi jangan cuma dibuang doang. Aduh, itu namanya kayak kena hujan aja, basah tapi nggak bersih gitu kan. Karena kan nggak apa-apa, kan kagak kena debu, cuma di kamar doang, keringet doang gitu. Jangan pelit ya sahabat sonara, belilah sabun cuci. Oh, kita jadi ngiklan. Tapi karena memang virusnya pun kalau nempel bakal hilang karena sabun kan dok? Ya, jadi virus penyebab COVID-19 lapisan luarnya, jadi kayak kulitnya dia itu hancur oleh penghancur lemak. Jadi luarnya itu lemak. Jadi anggapannya kayak apa ya? Kayak cucian piring gitu. Kalau dicuci dengan sabun, lemaknya kan hilang. Nah, luarnya itu terbuka, virusnya mati, rusak dia. Sapulnya itu terbuat dari lemak, sabun melarutkan lemak. Sabun mematikan dia karena melarutkan lemak pembungkus si virus. Gitu. Jadi cuciannya pakai sabun hanya ketika memasukkan cucian, ketika sebelum cucian ini bersih, orang yang mencuci pakaian harus mengenakan masker. Dan setelah dia menyentuh pakaian si penderita COVID,
dia harus segera cuci tangan pakai sabun 20 detik. Terus kalau bisa pakai air panas, kalau tidak bisa pakai air panas, jemur aja di matahari sama aja. Nggak ada matahari dok, setrika aja sama aja. Pokoknya kasih panas gitu ya dok? Ya, sebetulnya nggak wajib sih panas, yang wajib itu sabun. Oke. Itu tadi ngomongin soal baju yang harus kena panas kalau bisa, walaupun tidak wajib, misalnya dengan dijemur kena matahari. Kalau orangnya nih dok, misalnya saya isoman barengan sama keluarga, nah kan ini disarankan juga untuk berjemur gitu kan di pagi hari di jam-jam tertentu. Gimana nih dok? Tetap pakai masker tentunya, atau ada tips lain dok? Sebetulnya tergantung dia berjemurnya di mana. Kalau dia berjemurnya di area yang banyak dilalui orang, dan tidak bisa menjaga jarak yang jauh banget, pakai masker. Tapi kalau misalnya berjemurnya di balkon misalnya, nggak sampai semester udah balkon tetangga gitu, ya pakai masker aja. Jadi sebenarnya pakailah masker. Oke, tapi diperbolehkan ya untuk keluar asal dengan menggunakan masker dan menjaga jarak tetap ya? Asal nggak ada interaksi dengan orang lain. Kalau misalnya di apartemen kan dia sendirian ya, atau di hotel kan sendirian, dia boleh berjemur di balkonnya sepanjang tetangga kiri dan kanan cukup jauh dan tidak berinteraksi. Oke, kalaupun berjemur massal harus dengan jarak yang jauh gitu ya? Kalau berjemur massal ya pakai masker. Oke, pokoknya tetap harus jaga jarak dan pakai masker kuncinya. Baiklah, soal obat, soal vitaminnya gimana nih dok? Kan kadang-kadang ada yang misalnya positif nih, terus panik, saya harus pakai apa, saya harus cari vitamin apa, dan lain-lain, nanya ke orang lain yang belum tentu obatnya sama dok. Sebenarnya ketika kita kena gitu ya, di terdeteksi virus corona, harus ngapain sih dok untuk obat-obatan dan vitamin ini? Sebetulnya kalau kena, itu tinggal lapor ke RT, RW, atau puskesmas tempat. Nanti akan ada petugas dari puskesmas, dokter dari puskesmas atau dari Satgas COVID yang akan memeriksa baik secara langsung maupun melalui online ya? Atau media lainnya secara digital. Itu nanti diberikan obat-obatan yang sesuai. Tapi memang seperti yang Fidel bilang, tiap orang gejalanya lain-lain. Jadi janganlah paket untuk orang si A terus dibuat menjadi protapnya untuk seluruh pasien COVID dalam keluarga itu. Gitu. Ini sering yang terjadi pada praktek saya, karena banyak pasien yang dok, misalnya adik saya minggu lalu positif, sekarang saya positif, adik saya dikasih ini, saya tinggal ngulang aja ya resepnya gitu. Terus saya tanya gejalanya apa, ternyata gejalanya berbeda, ya obatnya beda lah gitu. Karena obat-obatan pada penderita COVID kalau dia tidak ada gejala, tidak memerlukan obat apapun, nggak usah khawatir. Dokter kalau COVID, nggak dikasih obat gitu kan? Kalau dia nggak ada gejala ya nggak perlu dikasih obat, nggak usah khawatir, karena sebagian besar ya 80-90% pasien COVID itu sembuh dengan sendirinya, karena virus mengutamakan daya tahan tubuh untuk bertahan untuk sembuh gitu. Jadi nggak perlu obat-obatan macam-macam. Nah kalau dia gejala ringan bisa diberikan obat-obatan, bisa juga tidak. Tapi untuk gejala sedang dan gejala berat itu tentunya membutuhkan antivirus, kadang-kadang membutuhkan antibiotik, dan membutuhkan obat-obatan sesuai dengan gejalanya. Kalau dia demam, diberi obat demam. Kalau dia diare, diberi obat diare. Kalau dia batuk pilek, diberi obat batuk pilek. Kalau dia mual, diberi obat mual. Jadi obat-obatannya berbeda-beda karena gejala pada tiap orang berbeda-beda. Kalau dia cuma, dok saya cuma nggak bisa nyium aja, atau saya makan rasanya kok hambar ya, makan pedes rasanya hambar, makan manis rasanya hambar. Nah kalau gitu tinggal dilatih indera penghidupnya dengan cara ada videonya. Ada dong tentunya. Editor tolong ditambahkan di kanan atas atau di deskripsi. Terima kasih banyak videonya. Nunjuknya apa dok? Nunjuknya di sini. Nanti jadi kita pindah, tergantung nanti editornya pindah kemana. Jarinya diedit nanti. Betul banget, kita repotin aja, nggak apa-apa. Editornya nggak terlalu sibuk lah. Nah, terus dok, kalau itu kan tadi soal obat-obatannya. Tentunya sebagai orang yang sakit ingin sehat, harus menjaga pola hidup sehat juga. Tidur cukup, makan makanan bergizi gitu kan dok. Pertanyaannya, olahraga atau aktivitas fisik buat orang yang COVID masih perlu dilakukan, dan kalau perlu dilakukan gimana nih dok? Tergantung. Orang COVID itu ada yang
tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Kalau dia tanpa gejala, dia boleh melakukan aktivitas apapun sepanjang dia tidak merasa ada gangguan ketika melakukan aktivitas. Misalnya, dia olahraganya biasanya angkat beban, atau misalnya dia biasanya olahraga yang heboh banget, misalnya lari gitu. Lari misalnya. Tapi kalau lari kan dia harus keluar rumah ya. Bisa aja lari di tempat gitu kan, pakai treadmill. Nah, kalau dia biasa seperti itu boleh dilakukan dengan catatan. Apabila terjadi rasa sesak nafas, nyeri dada, atau keringat dingin, atau rasa nafasnya jadi lebih pendek, lebih lelah dari biasanya, atau sakit kepala, berhenti dulu gitu. Berarti mungkin paru-parunya ada gangguan sehingga tidak mencukupi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan ketika dia melakukan olahraganya. Tapi kalau seandainya saya biasa aja dok, boleh nggak? Boleh, asal jangan terlalu kecapean. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang orang kalau lagi isoman saking nganggurnya, udahlah olahraga aja 3 jam, 4 jam gitu untuk membunuh waktu. Itu juga nggak baik. Kenapa? Karena olahraga yang terlalu lama itu akan menyebabkan sel-sel tubuh menjadi rusak. Akibatnya kekebalan tubuh akan turun sementara. Nggak berjalan panjang, tapi sementara dia turun. Padahal kan COVID itu penyebabnya virus, sangat penting menjaga daya tahan tubuh gitu. Nah, untuk yang ringan, sebaiknya jangan capek-capek, turunin dulu intensitasnya. Jadi yang biasanya lari, sekarang turun ke jalan cepat. Yang biasanya jalan cepat, turun ke jalan biasa. Gitu. Jadi jangan menggunakan intensitas olahraga yang biasanya, jangan juga menggunakan lama yang biasanya. Jadi kalau misalnya biasanya olahraga sejam, mungkin sekarang 45 menit atau 30 menit. Dengan catatan tadi memperhatikan tanda-tanda kemampuan paru. Oke, berarti dari segi frekuensi, intensitas, terus juga durasinya diatur ulang dulu ya dok? Jangan dipaksain gitu. Untuk sedang dan berat rasanya sih berdasarkan, saya sih belum pernah kena COVID ya, tapi berdasarkan cerita-cerita pasien saya rasanya untuk olahraga udah nggak sanggup sih. Iya jadi sih. Untuk berdiri berjalan ke toilet aja itu butuh usaha yang sangat berat gitu, rasanya kok capek banget gitu, kok nafasnya susah bener, padahal cuma jalan nggak jauh banget gitu, cuma ke toilet aja tuh rasanya udah berat. Jadi untuk mereka nggak apa-apa, ditahan aja dulu, nggak perlu olahraga, nggak apa-apa. Yang penting pola makannya tetap harus sehat dengan tidur yang cukup juga ya dok, dan obatnya juga jangan lupa sama vitaminnya. Oh iya, itu dia dok. Ini bingung ya, mau gimana nih dok caranya? Kan saya sudah kena misalnya. Terus, jadi kan pikiran kemana-mana ya dok. Orang yang ketemu sama saya sebelumnya, terus juga ini saya kapan sembuh, gimana dok biar tetap positif gitu? Gimana biar gak stres? Ya harus senantiasa menghibur diri dengan cara bahwa ya COVID ini kan satu saat akan selesai. Jadi misalnya kalau saya kena COVID, ada sembuhnya gitu, dibandingkan dengan misalnya vonis penyakit yang nggak ada sembuhnya gitu. Jadi kalau ini kan ada sembuhnya, dan senantiasa berpikir positif bahwa kalau kita stres daya tahan tubuh turun, mendingan kita happy, karena hati yang gembira tuh obat yang manjur. Oh wow, kalau kata quotes di Tumblr, this too shall pass gitu kan. Oke, baiklah. Kalau untuk durasinya nih dok, berapa lama isoman yang yang dianjurkan? Apakah masih seperti sebelum-sebelumnya 14 hari atau sudah ada perubahan nih dok? Sebetulnya beberapa perusahaan menerapkan aturan 14 hari. Tapi dari pemerintah itu kalau tidak ada gejala minimal 10 hari. Kalau dia ada gejala minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi misalnya gini, kalau dia nggak ada gejala, misalnya dia kena tanggal 2, maka 10 hari dari tanggal 2 dia udah boleh berkeliaran. Nah, dalam tanda kutip ya. Dengan tetap melakukan prokes. Nah, kalau misalnya dia tanggal 2 dites dan hasilnya positif, terus dia ada batuk, ada pilek misalnya. Setelah 10 hari dia masih batuk pilek, maka extend lagi, diperpanjang sampai batuk pileknya sembuh. Misalnya batuk pileknya sembuhnya tanggal 15, maka tanggal 15 ditambah 3 hari. Setelah 3 hari itu dia bebas dari batuk, baru dia boleh beraktivitas seperti biasa.
Atau kalau misalnya dia batuk tanggal 2, terus dia misalnya dia dites tanggal 2 positif, terus dia batuk tanggal 5 dia udah selesai batuknya, udah sembuh gitu. Bukannya berarti 5 tambah 2, bukan. Karena minimal harus 10 hari, maka dia bebasnya 10 hari. 10 hari setelah tanggal 2. Bingung nggak, Fidel? Enggak sih, intinya harus 10 hari dulu yang harus wajib kan, Dok? Iya, 10 hari wajib dulu. Nah, tinggal dilihat dia ada gejala nggak. Kalau dia ada gejala sembuhnya sebelum 10 hari, ya dia berlaku 10 hari. Kalau seandainya dia sembuhnya sesudah 10 hari, tinggal ditambah 3 hari setelah bebas gejala, dia boleh dianggap sudah tidak menularkan. Oke, nah ketika sudah melewati si wajibnya 10 hari, kemudian sudah tidak ada gejala lagi, apakah masih tetap harus swab lagi, Dok, untuk memastikan tidak ada virusnya atau gimana? Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini agak sulit, karena kita harus memperhitungkan ketersediaan alat tenaga kesehatan dalam arti petugas labnya dan dananya. Jadi udah banyak yang ngeluh, aduh gimana mau kaya, gaji habis buat ngetes gitu kan. Betul banget, Dok. Curhat. Terus, Dok? Kalau seandainya dananya ada, boleh diulang swab. Kalau seandainya dananya tidak ada, boleh tidak dilakukan swab sepanjang sudah melewati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, berarti yang penting tidak ada gejala dan isomannya sudah sesuai dengan yang tadi ditetapkan ya? Iya. Oke, baiklah. Sudah lengkap, ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Dok San? Mungkin gini ya, sedikit aja menambahkan, karena banyak ini pengalaman dari pasien-pasien pribadi saya yang bingung gitu mau ngapain dan merasa bosan, merasa kayak mungkin kalau 3 hari pertama, 4 hari pertama isoman tuh masih libur gitu kan. Tapi semakin jauh tuh rasanya kayak tersiksa, rasa kayak stres gitu. Nah, untuk mengatasinya mungkin ketika isoman bawalah barang-barang yang berkaitan dengan misalnya pekerjaan, atau misalnya kalau kuliah barang-barang yang berkaitan dengan tugas kuliah, atau kalau masih sekolah dengan tugas sekolah, dan barang-barang yang mendukung hobi. Jadi misalnya kalau hobinya nyanyi, mungkin bawa karaokean gitu ya. Oh wow. Rajut gitu, bawa rajutan. Kalau hobinya nonton video kamu sehat, belilah kuota internet data yang promonya smooth banget ya, takut banget. Udah sering banget siaran sampai smooth gitu adlibsnya. Mantap. Lanjut, Dok. Terus bawa peralatan-peralatan keagamaan. Jadi kalau mungkin untuk umat muslim bawa tasbih, kalau umat Katolik mungkin bawa rosario dan seterusnya, supaya merasa tenang gitu. Jadi membantu si pasien COVID ini untuk melewati hari demi hari dengan memenuhi harinya dengan sesuatu pekerjaan gitu, nggak cuman tetap produktif gitu ya. Tetap produktif atau belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari gitu, mulai dari belajar bahasa asing, belajar bagaimana marketing, atau mungkin belajar bisnis baru gitu. Banyaklah hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan terpaku dengan sakitnya, tapi cobalah membuka diri untuk menemukan banyak hal-hal yang bisa dilakukan, banyak hal-hal yang bisa dipelajari, dan selalu berpikir positif. Buat para mahasiswa tingkat akhir dengar Dok San tadi kayak, ya ampun isoman aja mau skripsi gitu, Dok. Tapi ya mau gimana, tetap harus produktif kan ya. Jangan doain dosennya juga ikut kena ya. Kan bimbingannya udah online juga, Dok. Oh iya, ya benar juga ya. Oke, baiklah. Kayaknya udah lengkap ya, Dok, semuanya ya, tips and trik dari Dok San, apa aja yang sudah harus Anda perhatikan ketika memang terdiagnosa positif COVID-19, apa yang harus Anda lakukan. Tadi sudah disarankan untuk langsung menghubungi RT atau RW, akan disambungkan juga dengan petugas puskesmas ya, Dok. Baiklah. Dok San, terima kasih banyak. Sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, buat Anda, terima kasih juga yang sudah menonton video kali ini. Masih banyak loh video tentang kesehatan lainnya di YouTube channel Sonora FM. Buat yang mau dengerin versi podcastnya, silakan ke Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye! Dah!